Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pasar uang syariah. Saya Gifari Anova dan nanti ada juga teman saya Afi Farija Istiqaliyah yang mempresentasikan pasar uang syariah. Pertama-tama yaitu definisi, fungsi, dan tujuan pasar uang syariah. Pertama yaitu pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Sedangkan pasar uang syariah di mana diperdagangkan adalah surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek. Surat-surat berharga yang diperdagangkan itu bervariasi. Ada yang kurang lebih 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Sehingga dapat disimpulkan manfaat pasar uang adalah pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga berjangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan Indonesia. Selanjutnya, yang B, pandangan Islam terhadap uang. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan sebagai spekulasi atau trading. Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Ya, selanjutnya yaitu prinsip syariah dalam pasar uang. Yang pertama adapun landasan atau dalil yang dijadikan dasar atas diperbolehkannya pelaksanaan pasar uang. Yang pertama itu adanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzi yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minan mas dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislu riba wa halallahu bai'a wa harama riba faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Aruf. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim, Tirmizi An-Nazai. Yang keempat, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjuti sama Mbak Alfi Farija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, instrumen yang ditawarkan dalam pasar uang syariah. Instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah ini adalah apa yang disebut dengan SIMA atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, yang digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, dan di lain pihak dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami defisit dana. Adapun peserta yang terlibat dalam transaksi pasar uang syariah ini adalah bank-bank yang secara langsung menerbitkan SIMA ini dan bank-bank yang ikut menanamkan dananya pada sertifikat tersebut.
Sementara itu, bank-bank yang boleh melakukan penerbitan atas sertifikat SIMA ini adalah yang pertama, Kantor Pusat Bank Syariah, yang kedua, Unit Usaha Syariah. Selanjutnya, mekanisme transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Yang kedua, ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar. Yang ketiga, prasarana komunikasi yang memadai. Yang keempat, informasi keuangan yang dapat dipercaya. Yang terakhir, perbedaan pasar uang syariah dan konvensional. Pada dasarnya, pasar uang dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, yaitu yang pertama, keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, keduanya memiliki jangka waktu yang paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek. Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui clearing atau billet giro bank.